Saksikan untuk di match kedua kita, game yang kedua. Sejauh ini 1 poin telah dipegang oleh Onyx. Apakah di game yang kedua EVOS Legends bisa membalaskan kemenangan Onyx di game yang pertama? Jadi langsung saja kita menuju ke drafting phase game kedua. Game yang kedua, game yang sangat menentukan juga bagi EVOS Legends karena mereka sedang ketinggalan semenjak di game yang pertama. Cloud, Yves di-ban, Novaria juga di-ban. Apakah nanti akan ada ban menuju ke arah Valentina? Guna memainkan Faramis yang tadi sempat dimention sama Ranger Emas, setidaknya bermain tanpa counter. Bermain tanpa adanya gangguan copycat dari IMU yang sangat menjengkelkan sekali tentunya sampai di pertandingan hari ini. Dan untuk saat ini dengan Yves di-ban, hero dari Hijume benar-benar dipersempit. Kalau nanti ban ketiganya benar-benar target ban kembali, kemungkinan besar Onyx bisa saja mengamankan pola permainan agresifnya dengan Kaja. Karena dari tadi Kaja Franco terbuka, banyak sekali hero dengan elemen efek pick off-nya itu benar-benar terekspos dan tidak diambil di game yang pertama. First pick, Lancelot Onyx. Kalau sampai Lancelot? kebuka ya, kalau sampai kebuka sih emang Lancelot akan menjadi hero yang sangat mahal banget. Tapi nggak cuma Lancelot, menurut aku Kadita pun menjadi hero yang mahal sih untuk di match antara Onyx dan juga EVOS ini. Si The Heroes nih Profesor KB. Iya, ini dia kehadiran dari Masya. Di ban Lancelotnya di-ban. sendiri lah sama mereka. Iya, berarti mereka ingin mengamankan hero yang lebih safe. Atau bahkan kalau bisa dibilang hero pick off terlebih dahulu nantinya. Mereka nggak dipaksa, mereka Enggak, nggak mau enggak. tukar. Mereka Nggak nggak mau mau tukar, tukar, iya. mereka nggak mau tukar. Masalahnya Valentinanya udah diamankan, jadi sangat beresiko sekali kalau menukarkan hero dengan power yang nantinya bisa di-copycat oleh Valentina. Sehingga untuk saat ini berarti EVOS Legends membutuhkan satu lagi jawaban, entah menuju ke arah Joy atau menuju ke arah Kaja. Karena menurutku Kaja sangat powerful juga bagi Keyboy sampai di babak knockout stage kali ini. Ya, tapi jangan lupakan One yang sejauh ini belum ada di fase banning juga. Dan ternyata Kadita yang lepas tadi sempat banyak. mention, lepas banyak tapi Joy. setidaknya Kadita ini mahal banget sih untuk kedua belah tim. Kaja, ya benar. Setuju. Dua-duanya memainkan Kadita juga, tapi ya kita tahu sendiri bahwa Valentina Kadita udah nggak ada, Novaria juga nggak ada. Anyway, ngomong-ngomong ini kayaknya 3 hero-nya Suns ya? Iya ya, Iya nggak sih? 3 hero-nya, 3 hero-nya Suns ya? Untuk di game kita Ingat-ingat. yang kedua ya. Iya kan, dipikir-pikir malah kepikiran soalnya. Yes, benar banget. Jangan dipikirin, pusing sendiri. One-one. 1-1 kali ini terjadi. Kanan Oke. masih megang dari Ada Kaja Franco, Farsha Kaja nggak sih? tukarkan Kaja Franco atau Kaja Farsi juga oke. Kaja Farsha Tapi aja ada sih. Joy juga, ingat. Iya. Joy bisa diamankan oleh Tas juga. Masalah kalau aku mending ada Kajanya dulu satu. Kajanya dulu satu. Jadi seenggaknya kalau Joy-nya dilepaskan itu masih ada jawaban dengan Divine Judgment. Betul. Kajanya satu, dan kalau bisa ini Kaja Farsha. Kenapa? Karena udah nggak ada Eve, udah nggak ada Valentina. Iya, seenggaknya meskipun dari Onyx ngambil Joy, mereka udah pegang Kajanya. Dan ya, Kaja dan ternyata ini dia. Faramis. Strat yang hampir mendapatkan 100% kemenangan waktu di babak season yang ke-10 dan season yang ke-11. Kaja Faramis. Karena mereka sempat membawakan 2 hero ini dengan begitu flawlessnya dari EVOS Legends di awal musim. Namun pada akhirnya memang ada beberapa kali kita menyaksikan bahwa Kaja Faramis ini sempat tercounter oleh beberapa mungkin manuver dan juga strat yang dihadirkan di Land of Dawn. Ya, tapi dengan gak ada Valentina harusnya Faramis menjadi hero yang cukup mahal. Mengingat Power. power banget dipegang sama EVOS Legends, juga bisa mendinai crossbow of tank yang sewaktu-waktu bisa membalikan keadaan ketika team fight. Tapi dengan catatan, ada nggak nih hero lain yang ada di mid lane yaitu Farsha yang bisa untuk ngilangin power dari Cloud Altar itu sendiri. Atlas juga oke di sini kalau dipick. Atlas dan Farsha. Tapi ternyata Fredrin terlebih dahulu agar memainkan sustainability. Dan mungkin satu pick ini akan menuju ke arah XP lane terlebih dahulu. Kalau mau buka Uranus di sini, ini masih oke. Kalau mau buka Benedetta pun sekalipun, karena Dlar lagi sering nih aku tonton Glue. melakukan spam terhadap Ambil glue. Benedetta. Ambil Benedetta glue. ya. Lu juga oke. Ambil glue kalau menurut aku. Karena ini Glue butuh Farsha. setidaknya masih bisa mendinai attack speed dari One kan. Ya, ada Fredrin Fredrin. juga, ada juga Farsha. Mending ambil glue sekarang kalau misalnya dia mau main dari ini. Glue power, apalagi Faramisnya di kubu dari EVOS Legends itu Betul, sendiri. itu Iya. itu yang benar-benar gue concern kan. Karena ini bisa gue bilang adalah salah satu momen yang pas banget untuk dapetin glue di ada belakang. Tapi ternyata Uranus. Wow, still Uranus ya. Karena ya udah ketahuan, oke, lawannya One. Hmm. Dan One ini kan tipe DPS, damage per second. Jadi Betul. lebih baik langsung aja hajar pakai Uranus. Karena nggak ada
pick terhadap Leslie lagi tentunya. Udah ada gold lanernya soalnya, nggak mungkin langsung tiba-tiba ada Leslie lagi. Wow, tapi menurut gua jujur aja kalau Uranus ini akan cukup berdampak berbahaya di arah mid to the late game-nya. Masalahnya powernya dari EVOS Legends itu mereka bermain di arah mid to the late game. Itu yang menjadi concern aku, Profesor Kabin. Nah, apalagi dengan ultimate daripada Faramisnya itu sendiri ya. Kalau yang dulu kan ketahui semakin sendiri. kuat. Iya, memang dulu makin kuat. Tapi mungkin dengan Uranus setidaknya dia mau main kite dari belakang. Dia mau main flanking dari belakang sehingga nantinya yang kesulitan adalah satu pemain, ini Boots. Pemilihan hero-nya, kalau misalkan dia mau main Masha lagi, ini game yang berbeda. Jadi agak sulit kalau seandainya mau memaksakan pick terhadap Masha kembali. Uranus ini bukan hero yang bisa atau mudah ditumbangkan dengan Masha. Iya, malah bakal mempercepat juga. Pasif yang dimiliki sama Uranus dengan setiap basic attack yang dimiliki sama Masha. Aha. Menurut aku ini Yuzong kalau misalnya mau dihilangkan dari EVOS Legends juga boleh banget. Karena Yuzong adalah hero yang harusnya kuat ya match up sama Uranus di sisi XP lane-nya. Ya karena memang untuk area of effect itu bisa memaksimalkan Black Dragon Transformation untuk menghilangkan satu effect dari ultimate Faramis Cult Altar. Iya. Dan nanti mungkin memaksakan satu hero yang masih tersisa, yaitu adalah Esmeralda untuk diamankan juga oleh Boots. Boots bisa bawa Esmeralda, bisa bawakan juga mungkin dari segi Fredrin XP lane. Karena itu dia satu flexible pick. Dan Raja Langit Yep tentunya. Dimana Coach Yep inilah yang benar-benar membawakan Onyx sampai di titik ini, di knockout stage juga. Karena kalau bisa dibilang hanya satu kekalahan saja loh di regular season kemarin ya. season Iya. 11. Oke. Satu kekalahan pada saat melawan RRQ waktu RRQ. itu, betul banget. Dan satu pilihan hero di fase banning yang kedua untuk Onyx. Apa yang akan Daerah. mereka hilangkan ya? Fokus ke arah Branska karena sejauh ini belum ada hero dari Brans. Dan ternyata Fanny nice banning menurut aku karena ya dari EVOS Legends mereka punya last pick-nya. Bisa ngasih surprise-surprise hero, contohnya seperti Fanny yang ditaruh di akhir-akhir pick. Ditambah Oke. lagi Fanny ini akan menjadi makanan sangat enak, one-one, lezat dan bergizi. Lejat dan bergizi, udah nggak ada Franco juga Nggak ada yang di-ban. Franco juga. Udah nggak ada surprise Mau juga. Kari kah? Karik aja di sini sangat bagus sekali sepertinya. Ada slow effect, tanker killer juga, dan nantinya last Instant pick-nya pick off. bisa ke Link bahkan. Ini Link, Oh, Beatrix. Beatrix Dia masih lebih mau dahulu. clear cepat dia. Jungle-nya pasti di last pick. Pasti Hanzo banget. masih available, Ya. Link masih oke juga untuk seorang Taz ya. Dan itu yang ditakutkan. Hanzo di Kairi, Boots akan flex ke arah seorang Fredrin. Iya makanya. Ini last pick-nya benar-benar sangat penting sekali karena Keyboy sekalipun belum mengamankan hero-nya. Apakah Chow akan diamankan kali ini karena Franco-nya sudah di-deny? Atau Atlas yang tadi sempat aku mention. Karena Beatrix kalau menggunakan Purify tentu sangat rugi sekali. Jadi yang menggunakan Purify adalah Uranus dan Faramisnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kali ini harusnya sih Atlas bisa jadi jawaban. Tapi ternyata Joy. Choi untuk Boots. Joy untuk Boots atau untuk Kairi. Dan Kufra terlebih dahulu yang akan diamankan. Untuk permainan counter setup, karena Kaja tentu akan melakukan inisiasi terlebih dahulu dengan Divine Judgment. Wow, Kufra ini Keyboy. nggak bisa Hanzo juga sih. Ada Joy di sana, jadi bakal cukup susah. Kita tahu Kufra di tangan Keyboy merupakan hero yang sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi apa satu jawaban terakhir dari EVOS Legends? Mereka masih belum memiliki Ke arah hero jungler. arah junglernya. Jadi Hayabusa. Hayabusa, Link, Hanzo Hayabusa, Hayabusa. makan mulu dong Kufranya. Hayabusa Tapi oke masalahnya sih. setengahnya match up sama Joy masih oke lah. Shadowkill masih bisa masuk damage. Mending Link sekalian makan Barca-nya. Ya kalau Link juga oke. Karena Mending masih Link. bisa ganking ke arah 1-1. Iya. Atau ya Martis hero amannya Tas. Sekalian aja Link kalau misalnya mereka mau gila sekalian daripada Hayabusa. Mau damage sekalian ya. Iya kalau misalnya aku pribadi ya. Oke dan ini dia last pick untuk Tas. Akan jatuhkan tangan Martis sepertinya. Oke. Sebuah pick paling aman untuk Tas. Iya. Dengan point retribution yang begitu sangat-sangat galak. Dan ini dia Dlar. Dengan permainannya bersama dengan EVOS Legends di ajang MSC 2023. Knockout stage game kedua. Debut dari Dlar yang akan menghadapi saudaranya sendiri dulu seperguruan. Yaitu di tangan sana ada seorang Kairi. Dan bahkan bukan hanya Kairi sebenarnya secara tidak langsung yang dilawan itu ada Coach Yep juga. Salah satu coach. Dan tentunya ini para KOL yang langsung nonton di venue Kambodia. Buat kalian semua, jangan lupa di kolom komentar, ramaikan support tim Indonesia. Karena kita akan menuju ke arah game yang kedua tentunya Radit. Pertarungan saudara, EVOS Legends versus Onyx Indonesia bakal dimulai
sekarang. Ya, dan inilah dia game kedua kita, EVOS Legends versus Onyx. Pertandingan antara kedua tim Indonesia yang ada di match kedua kita. 1 poin telah dipegang oleh Onyx di game yang pertama tadi. Jadi apakah EVOS Legends, tim yang dikenal selalu dapat melakukan comeback-nya, mampu mendapatkan poin di game yang kedua, atau match point akan menjadi milik Onyx? Kita tahu dari segi draft, beberapa draft sudah banyak perbedaan dibandingkan dengan game yang pertama. Kita lihat gimana dengan membawa hero nyaman dari seorang Dlar, Uranus yang baru mendapatkan spotlight di mana dirinya mendapatkan buff yang membuat Uranus ini harusnya bersinar banget sih di tangan Dlar. 4. Oh, berarti serius Wow. ya? Serius ya, Ji ya? Ini serius loh. 4 loh. Oke, sepertinya benar. Marshall sedang meminta Ini tier 4 5 menit ke atas. host untuk technical issue yang terjadi di tim Onyx, di kubu tim Onyx. Ada isu mungkin emblem bug, spell bug, draft bug, atau server down. Oke. Wow, isu nomor 4 Profesor KB kali ini. Ini isu yang cukup tinggi tiernya. Selain, Cukup serius ya berarti iya, ya? cukup serius. Selain major ya, selain major force. Iya, karena seperti yang kita tahu itu berarti minimal 5 menit ya. Minimal 5 Start menit from. sampai 5 menit lebih. Sampai 5 menit lebih ya, berarti cukup lama. Iya. Tapi ya, semoga teman-teman dari Onyx sesegera mungkin bisa terselesaikan untuk troubleshooting-nya. Tapi kita ngebahas lagi nih, dari segi drafting mungkin power dari Onyx ini bakal mulai muncul ketika sudah masuk di area late game. Mengingat dengan membawa one-one yang dia bawa, gimana caranya untuk di early game-nya bisa untuk menghindari pressure dari Kaja yang dibawa oleh EVOS Legends. Kajanya ini sebenarnya bakal jadi malapetaka juga sebenarnya. Oke. Apalagi dengan Divine Judgment yang begitu pasti ya untuk efek suppress-nya. Mhm. Dan jangan lupakan juga ini one-one sebenarnya bisa banget untuk jadi makanan utamanya. Apalagi dalam keadaan ketika nantinya one-one ini terkena pressure di early game. Karena seperti kita tahu lawannya ini Beatrix Kaja. Jadi pakai Nibiru tuh pasti ya kan? Iya. Power DPS-nya itu masuk. Tinggal gimana caranya nanti cewek untuk manage early game mereka. Apalagi dengan kehadiran satu sosok Faramis yang covernya itu begitu powerful. Dan wah ini dia nih. Itu Guinevere ya? Iya, Guinevere. Guinevere kan? Yang belakangnya bukan Guinevere, siapa namanya ya? Hah? Yang belakangnya yang megang Guinevere siapa namanya ya? Itu dia ya. Jadi pertanyaan lu. Hah? Kenapa? Salah ya gua? Kan yang megangnya. Salah. Pertanyaan lu sendiri. Oh. Ya, dan kalau kita pelajarin ya dari game yang pertama tadi di mana mungkin lagi-lagi early game ini terlalu dipegang banget sama Onyx. Apakah di game yang kedua, EVOS Legends bisa udah mulai beradaptasi nih sama early game aggressions yang selalu dimulai dan diinisiasikan oleh Onyx? Yang paling penting turtle-nya sih. Turtle. Perhatikan bagaimana turtle yang berjalan dari Onyx. Mungkin bisa dimaksimalkan juga karena bawa Kaja bisa aja melakukan ganking atau move ke arah gold lane di menit yang kedua. Dan Dlar, ini dia, this is think twice buddy. Check this out. Dlar, check this out ya. This is think twice, buddy. Di rumah gue, Iya. Snoop itu kalau dipanggil buddy kalau sama adiknya KB. Kok dipanggil Buddy? Iya kan? Iya. Iya kan? Tanya. Benar. Come on buddy. Dateng dia Snoop. Oh, Dlar malu. Apa nangis sih? Malu. Malu dia kayaknya ya. Tapi lihat tuh, vibe dari EVOS Legends tuh. Langsung senyum semua. Kayaknya kalau Tas sih emang selalu full senyum gak sih? Tadi enggak. Tadi enggak, Tadi enggak bener-bener tuh. fokus banget serius. Merengut. Oke. Aduh kakak, masuk TV. Halo. Waduh. Woi. What time is it? What time is it? Onyx. It's Onyx It's Onyx time. time. Keseruan Halo. yang ada di Kamboja ya. Dan ini apa nih? Eko. Wah, Bendera ini Eko. dia. Itu Eko dia. Laut, Eko Pra. Betul sekali. Tapi tulisannya EVOS tadi yang di Itu handphonenya. di ini fotonya ya kan? Iya, di fotonya EVOS ya. Iya makanya. Oh, cukup aneh ya. Tapi ya, kita masih menunggu ya sesaat lagi untuk game kedua kita. Yang aku notice juga, Be. Kemarin-kemarin ya, pada saat EVOS bertanding, ini Brands udah mulai nggak terlalu dependent on Dreams. Yang Karena dari match-match sebelumnya ya. Oh, Yang kalau mana? kita berbicara rotasi emang rotasinya sekarang pun Dreams kayaknya kayak Experience juga beberapa kali terjadi. Iya, cuman tadi di game yang pertama itu masih fokus sekarang untuk Iya. balik lagi fokus untuk gimana caranya men-set up biar Brands-nya cukup aman. Benar. Cuma di game pertama ini kan kedinai gara-gara Keyboy beberapa kali ya. Dia memakan auto alarm bom
dari Digi Iya. dengan menggunakan Thalassophobia sebagai returning heal evac yang ternyata dibutuhkan. Karena kan biasanya Hilda, Franco, Rafaela beberapa kali juga digunakan untuk nge-contest hero-hero kayak Digi dengan poking damage power gitu loh. Iya, jadi emang cukup susah juga karena tadi ya Kadita itu bakal power banget sih. Baik di tangan Onyx, di Betul. tangan EVOS, hero yang harusnya nggak bisa dilepaskan dan ternyata terbukti Nggak di ban bisa. juga untuk di game yang kedua. Begitupun juga dengan Lancelot. Lihat. Kenapa, Dlar digodain sama Tas. Tapi aku suka banget, Tas tuh suka godain Bercanda, sama teman. dia suka bercanda soalnya. Gotchep, Kairi, And dulu Lars. pernah Iya. Enggak, maksudnya Akhirnya sekarang ketemu bertemu lagi kembali di di international stage stage. internasional, tapi sekarang berbeda tempat atau berbeda sites gitu. Berbeda Iya, tim. Namanya berbeda Onyx tim. PH Reunion. Aduh, nggak ditunjukin itu. Padahal Tas udah nunjukin gini loh, mau bikin bentuk setengah love. Iya, Dlarnya masih Larnya masih megang HP, lagi megang fokus HP, kayaknya. lagi fokus ya. Fokus mekanik. Apakah tegang karena ini adalah penampilan pertamanya lagi nih? Setelah sekian lama Dlar di panggung internasional? Mungkin, Mungkin. mungkin makanya kan. Tapi enak juga ya, nih. Enak ketika mereka bertemu kembali. Bang Benar. Master Jadi ada kenangan-kenangan baik dan kenangan-kenangan yang mungkin Cie. lucu-lucu ya kan, yang bisa terulang kembali. Tuh. Love you ke Dlar. Anyway, congratulations juga buat Coach Shep ya atas pernikahannya kemarin. Oh Oh iya. iya, benar. Happy wedding untuk Coach Chef bersama dengan kiri kanan saya nih. Makasih loh. Iya kan? Iya. Bapak-bapak, Bersama dengan bapak-bapak kiri saya juga kanan kan. sih. Kan saya kan baru tahun ini, Pak. Iya, lu juga baru tahun ini kan? Enggak dong. Iya kali tahun ini. Enggak dong. Anak lo udah segede pinggang mau baru tahun ini loh. Ah tuh, kenapa sih semua tutup mulut? Ya Allah, udah cakep-cakep gak usah ditutupin. Nah, ditutupin apa tuh? Oh, Lar. Lar. Siapa? Lar kan? Lah, ditutupin gak Ditutupin kelihatan dong, nggak kelihatan Bang. dong. Ya ampun, Bang. Dan ternyata bener ya, tadi isu yang terjadi tuh isu yang cukup serius. Jadi Iya, Ya, nambah. ditambah Makanya lagi. 4. jadi harap bersabar teman-teman untuk menyaksikan game Ya keduanya. udah kalau gitu gue mau sapa-sapa duluan daripada mereka berantem di kolom komentar. Halo. Adik-adik, coba absen dulu adik-adik. Ada siapa aja di sini adik-adik? Nih, ada Puji Rifai, ada Syahrul, ada Chicken Fighter, Dapin, Muhammad Rizky. Coba absen dulu. Dari mana aja guys? Dari mana aja, Bang? Kalian nonton di mana gitu loh, biar kita tahu kan. Iya, siapa tahu ada yang lagi di Watch Party juga. Iya, makanya. Jangan lupa juga kita sapa-sapa teman-teman yang lagi di Watch Party. Halo teman-teman Watch Party semuanya. Halo, ini Watch Party. Watch Party-nya dari Oni dan Watch Party dari EVOS ya. Nah, tuh aku Ada tuh. Andreas TBG. Ada Abel. Ada Gilbert Undang. Ada Yoga Kece. Tuh, hadir. Ada Wah, udah Marvel. mulai banyak ya, ada Epical Glory. Loh, kayak kenal tuh. Bocil Lah. Kairi, Bang. Oh, aku bocil Kairi, Bang. Tuh ada yang dari Semarang, Rizky Putra tuh, Bang, katanya, Bang. Ada Nurul Keranjang. Waduh, kayak nama-namanya pulung. Lampung hadir, Bang. Makanya. Lampung dari Randi. Tuh. Dari Karawang, Fau, tuh katanya tuh. Andrian Bekasi nih, Selatan. Jonathan Rio. Nah, makanya ramai banget nih teman-teman yang Ini lagi gak ada yang dari menyaksikan. Tanjung Duren nih. Ah, Dari Bogor dong, bahaya. dari Bogor dong, dari kota Radit sama KB. Ada Bang, nggak Bang, teman-teman nih? Bang, Oh, cukup, eh, Bang. Bang, udah bang. Apa? Kakak lo udah jadi? Kakak Bogor? Hah? Udah jadi kartu keluarga Bogor udah jadi? Belum lah, prosesnya lama. Kira lo keren. Kenapa emang? Ya keren aja temen gue. Jakarta, Ya nanti Banten. punya lah. Udah hilang. Itu dia. Nah, What time? Countdown sudah hilang. What time is it? Face off. who is Siapa- more handsome? Siapa yang lebih ganteng? Kairi atau Dlar? Ya, Voting, voting, eh, voting. Coba Eh. teman-teman semuanya voting. Kairi sama Dlar nih hoki banget loh. Kenapa? Nggak ada yang siapa lebih ganteng antara Kairi, Dlar, dan Oji. Kok ada OG-nya sih, Ji? Gak ada. Gak ada OG-nya, Ji. Yang ketiga gak ada di situ Yang ya. ketiganya gak ada, cuma Yang dua doang. Yang gadi-gadi. Ya dia hoki, nggak ada gue di situ. Coba ada gue, kalah mereka semua lihat. Loh bukan. Gue kurang apa sih nih? Nih, Kalau dengerin ada, dulu. enggak, kalau ada Luji, seenggaknya ada yang urutan ketiga Nggak, berarti. Tal, gue kurang apa? Gue kurang putih, Iya, kurang mapan, iya. kurang kurus dikit. Iya. Tahu nggak kurang apa? Eh, Kurang-kurangin dah aksi lu. kurang dikit doang, gue tuh kurang dikit. Kurang Iya. mapan, Iya, dikit ya. kurang Benar, putih benar, dikit, Benar, kurang benar, tinggi benar. dikit. Iya. Ya kan? Benar. Nah tuh Ji, tuh foto bareng sama Dlar tuh. Enak lo ganteng yang ngajak foto cewek. Oh tapi ini rame banget nih ya. Yang langsung Oji di tuh, kolom lihat komentar tuh ya. komen tuh. Dari Cesia, Akbar Devi Trisya. Oji tuh, Arya FJR Oji tuh. Dibilang kalau Sial, ada lu, Oji, kalau tuh. ada lu Ji. Kalau Tapi ada lu, ini jadi mereka bener. udah tinggal nentuin 1-2 aja. Rata-rata lu tiganya. cowok sih Ji yang ngomong Ji. Makanya. Lihat tuh, Oji, Raka Oji tuh. juga Oji bilangnya. dah, kurang tidur. Oji dah tuh. Oh. Dengerin. Kurang bersyukur Love you katanya Bang, lu, Ji. love you Bang Oji, Dinar Alansyah tuh. Lihat.
Itu Niki Laki. Oji, Akbar Oji itu. Ini Nama dari kalau lu ngomongin nama Niki, no, Kibo juga Niki namanya. Iqbar Waramdani Oji itu. Oke guys, dengan spam Oji guys. Ya udah tanpa berlama-lama karena mereka sudah sebentar lagi memegang handphone masing-masing. Ini sebentar lagi akan menuju ke arah Land of Dawn untuk pertarungan game kedua. Perang saudara dari Filipina dan juga perang saudara dari Indonesia. Go to the Land of Dawn. Yes, game kedua di mana untuk kali ini 1 poin dipegang oleh Onyx. Apakah EVOS Legends mampu untuk membalaskan kekalahannya di game yang pertama? Tapi kita lihat ya, untuk agresif gameplay sebenarnya belum tercipta juga baik dari Onyx ataupun EVOS Legends. Mereka masih bermain cukup aman dan ya debut pertama dari Dlar dengan Uranus signature-nya. Mari kita nikmatin dulu, cobain untuk early game-nya. Wow, sangat kacau. Karena apa? Ini bisa dibilang dua-duanya punya power tinggi dari Rusuh, tapi mereka nggak ngerusuh sama sekali. Benar. Jadi early game-nya benar-benar dinikmatin banget loh. Ya kan, safe, mainnya juga tenang. Tapi kalau bisa kita tengok sedikit di arah XP lane, Boots sepertinya cukup tertekan dengan kehadiran dari Dlar dengan 20 stack dari Regen HP yang dia tahan terlebih dahulu. Namun untuk rotasi sekarang, ini dia. Yang sempat kita bilang rotasi 3-2 karena mereka bermain dengan Kaja, mereka bisa saja melakukan rotasi dari EVOS Legends menuju ke arah bottom lane. Karena kebetulan di gold lane, ini bisa saja terjadi penculikan di menit yang kedua nanti dengan Divine Judgment. Gila, Boots di zoning out nih kali ini, tapi lihat di depan sana akan coba seorang Keyboy memberikan pergerakan seram Dims dan bahkan Blood is coming. Bakal coba untuk dapetin level 4 terlebih dahulu. Kairi, Halo. how are you How Kairi? I'm fine, thank you, and you? Dan lihat Apres Rotek keluarkan begitu saja. Tas berada dengan sepam bersama dengan seorang Hichumi. Tapi sangat memberikan sedikit final ST depan sana memberikan para pasukan dari EVOS harus mundur. Dan bahkan Retribution di tangan Kairi kembali. Tas, first blood didapatkan oleh seorang Tas dan mundur ke arah belakang. Setidaknya Boots menjadi korban keganasan dari seorang Tas. Ya, setidaknya ada keuntungan yang diamankan oleh EVOS Legends. Tapi kali ini Tas coba untuk di-engage. Masih ada Mortal Coil. Untuk mundur ke area belakang. Datang lagi bola bantuan dari Dlar. Dengan Ionic Age. Sedikit demi sedikit mengikis HP dari Keyboy dan juga Kairi yang mau nggak mau. Ini harus melakukan kontes di area orange buff. Tercuri orange buff milik Tas oleh Kairi. Oke, Kairi akan coba dibantu pergerakannya. Retribution bahkan telah dikeluarkan. Mundur ke arah depan. Kairi berhasil ditumbangkan oleh Dlar. Dlar berhasil menumbangkan Kairi. Tapi ini bukan siapa yang paling ganteng, tapi siapa yang paling kuat di tim fight sebelumnya. Ya, pick off akhirnya tercipta dari seorang Dlar. Di mana Kairi di sana yang menjadi target utama karena terlalu lama menahan damage dari Ionic Age-nya. Tapi di sisi lain, Hijumi solo kill? Oh, Iya, solo solo kill oleh Suns. Oh, ini efek burn dari Magic Worship-nya nyala, Profesor. Iya, yang nantinya tanggal 27 Juni akan berubah nama jadi Lethal Ignition ya kebetulan. Dan untuk sekarang dengan Tas yang tadi kecurian satu orange buff level mungkin akan dipegang terlebih dahulu oleh Kairi. Namun dengan satu takedown dari Dlar, ini setidaknya men-shutdown Kairi untuk tidak menimbulkan Farming gap lagi. level Iya. lebih tinggi Iya. tentunya. Karena takutnya nanti kalau misalkan gap levelnya udah tinggi, turtle kedua, turtle ketiga bakal sulit dikontes oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan cewek hampir terkena Renner Sapati barusan. Lewat begitu saja peluru dari sniper Beatrix. Hanya saja tidak mengenai target. Dan Oke, yang sekarang dituju all in. adalah seorang Dreams. Tapi Keyboy akan dipukul mundur ke arah belakang. Pedestrian pun telah dikeluarkan spray down dari seorang Franz. Decimate is on point. Again, Tas mengganas kali ini. Dan mungkin ini yang bisa kita bicarakan. Kalau misalnya Tas memakai hero yang cukup agresif, dia punya power yang lebih tinggi ketimbang dia harus pakai hero yang cukup pasif dari sini. Ya, Radit. bener banget. Dimana untuk di early game kedua kali ini, EVOS Legends loh yang memegang kendalinya. Dari segi point kill mereka unggul, dari segi gold mereka amankan juga. Jadi membuktikan bahwa EVOS Legends cocok banget nih dengan gameplay early game yang agresif, terutama dengan membawa Martis as a jungler untuk Tas. Ya, Oke. ini hero amannya lah buat Tas. Apalagi dengan dari tadi ya, Decimate-nya selalu on point. Dan ini dia, turtle kedua yang dari tadi kita bicarakan. Apakah akan tercuri oleh EVOS Legends? Oke, ada Keyboy di sana, terrorist dikeluarkan bersama dengan satu buah Venom Strike. Bahkan di sana kembali lagi diamankan oleh seorang Kairi. Kairi is coming. Membuat para pasukan dari EVOS benar-benar harus mengakui. Dan harusnya mereka udah punya strategi untuk membungkam tangan Kairi dari Retribution-nya. Ya, Kayaknya harus kayak gitu deh, karena udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, Dit. Kalau misalnya cuma hanya di zoning out itu kayaknya Bukan jawaban. Bukan jawaban, Iya. nggak Mungkin cukup. Divine Judgment kali ya. Butuh Divine Judgment dari Dreams menuju ke arah Kairi agar setidaknya Tas bisa mengamankan Retribution tanpa adanya kontes sama sekali. Ya, Ah. tapi masalahnya Divine Judgment tuh terlalu mahal nggak sih kalau misalnya fokus ke arah Kairi? Karena nanti ceweknya bakal free, Suns-nya pun bakal bisa ngasih follow up damage untuk bisa memberikan proteksi kepada Kairi. Betul, aku emang setuju mahal. Tapi gini, kalau case-nya nanti akan ada Lord 18, itu case-nya berbeda sih. Kayaknya udah boleh sih ganti target dan untuk sekarang Suns mungkin akan ditargetkan Decimate dan sepertinya tidak
terjadi. Dibalikan Buka. kembali keadaan di depan sana, atas akan ditumpangkan dengan Apres Ward. Tadi dihabisi sama Tas, diejam-ejam sama Tas, tapi kali ini Kairi langsung mengketok kepala Tas, langsung benjol sadadanya. Untungnya ada Cyclone Eye juga tadi yang ngebuat Sunset setidaknya masih bisa selamat dari sergapan Tas yang benar-benar agresif banget masuk ke dalam jungle dari Onyx. Tapi once again, Wah. lihat gimana pergerakan dari Delar ya. Ya, Selalu karena cutting minion. Dia udah punya Oracle sekarang. Iya. First itemnya bukan Dominance Ice, bukan Enchanted Talisman, Oracle. Karena Dia dia mau nggak- boosting regen HP-nya Dia nggak agar harus bunuh. Iya, dia nggak harus take down. Yang penting dia sustain di lini depan agar tadi tugas zoning out yang benar-benar harus dilakukan oleh kubu EVOS Legends terhadap Kairi ini masih menjadi tanda kutip PR sampai di game yang kedua kali ini minimal. Ya, Hunter Strike udah dipegang juga sama Tas, jadi damage yang dihasilkan akan semakin sakit lagi, tapi pressure ke area bawah. Oke, tertangkap langsung ada Keyboy mencoba melakukan 1-1, tapi nampaknya masih gagal. Double Tyrant Reds terpakat, triple Tyrant Reds diamankan Keyboy. Satu poin kill langsung mahal, Brans ditentukan seorang cewek. Aku pun melihat tiba-tiba ada seorang Tas langsung decimate, shot point. Looking for double kill, berhasil digocek Keyboy. Lihat permainan dari Keyboy kiri kanan depan belakang berhasil menggocek dan bahkan melewati tembok yang sangat tinggi. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu gameplay dari EVOS Legends yang berbeda dibandingkan game yang pertama tadi. Mereka sangat percaya diri sekali dengan game yang kedua ini dan bahkan seperti Turtle yang ketiga akan pertama kali di-secure untuk EVOS Legends. Oke, push akan membuka ke arah depan. Retribution di tangan dari seorang Tas. No perfect turtle for this time. Bahkan push terlalu sakit damage yang diberikan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tidak berhasil untuk membungkam siapapun di depan sana. Ya, nggak berhasil untuk membungkam siapapun tapi balik lagi. Ini udah ada perpindahan laning tapi di area river. Steven Judgment langsung akan coba didapatkan. Keyboy flicker ke arah depan. Tapi Tas udah punya decimate, ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Onyx, Radit. Ya, harus mulai berhati-hati karena sekarang 4-man moves, bahkan 5 player dari Onyx ini bersiap di area top lane sana untuk mengantisipasi Brans yang fokus mendapatkan beberapa hit lagi dari outer turret di area top lane dari Onyx. Oke, pertanyaannya adalah apakah Wind of Nature akan secepat mungkin dibuat oleh cewek karena di posisi kali ini dia walaupun sedang pegang kendali di arah bottom lane tapi bukan berarti dia sepenuhnya mengendalikan permainan. Poin kill 3 dibanding 5. Tentunya EVOS cukup berimbang di game kali ini. Hanya saja Delar ini akan menjadi PR yang luar biasa bagi teman-teman dari Onyx karena masih belum ada efek dari life drain. Entah dari Dominance Ice, Necklace of Drain atau bahkan Sea Halberd untuk mendinai regen yang begitu powerful dari sosok Uranus. Yes, Iya. dan bahkan Uranus kali ini power banget dari bottom lane. Dan hijau recall kembali terjadi, dipalaskan. Dan ini dia, panasnya kedua belah tim Indonesia sama-sama berkompetisi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya. Conceal Gaming telah didapatkan, menuju ke Renner Apathy di belakang sana, tidak dikeluarkan oleh seorang Brans dan masih dikeker. Tidak terlalu impactful, tapi impact kalau misalnya di Judgment menuju ke arah seorang Keyboy. Retribution? Retribution dikeluarkan, Hijume akan menjadi pilihan utama. Oh my god, Hijume ke-trigger kali ini Profesor KB yang tandanya team fight berikutnya. Tidak akan ada Cold Altar Radit dan juga Profesor. Ya, masalahnya tinggal 20 detik lagi sebelum Lord yang pertama hadir di bagian bawah. Dan ya itu adalah informasi yang mahal karena nanti pada saat team fight Hijume masih belum pegang gold altarnya dan Silence Revenge dari Keyboy Bennett Rage untuk kembalikan keadaannya. Hijume maju ke bagian depan, belum ada player yang coba untuk bisa di pick off tapi Delar PR terbesar dan Feder Isaac dibuka. Feder Estek dibuka, tapi tidak boleh terlalu dalam karena Delar tidak bisa mendekati para pasukan dari tim Onyx. Bahkan di sana Renner Apathy from Brans. Kalau kena terhadap seorang burung Sans ini akan cukup berbahaya. Dan bahkan ada Delar, bakal akan coba di all in. Damage-nya udah mulai lumayan sakit, harus coba di respect. Mencoba di Kate begitu saja. Para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba untuk melakukan team fight. Hijume udah standby on position. Keyboy juga sudah berada di posisi yang tepat. Tapi mereka nampaknya akan coba fokus ke arah Sans. Kenapa? Karena Sans memiliki damage yang besar. Flicker pertama dikeluarkan. Dream Scar Conceal kembali. Brans kali ini memiliki satu buah Renner-nya. Apakah cukup? Renner Apathy from Brans. Dapatkan Brans save the day. Berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dibalikan kembali kanan yang dia miliki. Tas terbakar di depan sana. Crossbow of Tank. Dan seorang cewek berhasil terbang ke udara. Walaupun mendapatkan impact yang tidak terlalu maksimal. Tapi Pulse menyelesaikan tugas dari seorang cewek. Dan itu eksekusi yang terlalu dalam sepertinya dari Boots. Dia masih bisa Dipaksa. melontarkan electrifying beats-nya. Memberikan lantunan nada-nada yang sangat mematikan bagi Brans ketika Brans
sedang dalam keadaan dia need help. Dia mencoba untuk mengganti senjatanya untuk melakukan clear wave sebelum dia melakukan recall. Ya, tapi tadi yang berhasil mendapatkan Lordnya ada Raranas Apathy dari Brans. Brans. Dan setidaknya itu adalah keuntungan untuk EVOS Legends, di mana untuk kali ini mereka masih sempat untuk berkumpul dengan 5 playernya karena Brans sudah hadir kembali di lane of dan Lord bergerak ke bagian top lane. Ini adalah chance yang besar EVOS Legends mendapatkan objektif turret sebanyak-banyaknya dari Onyx. Jujur aja ya, tadi kalau misalnya tidak ada pertukaran point kill ini mungkin diuntungkan sekali oleh EVOS Legends. Iya, Kalau sekarang jauh. jatuhnya masih equal. Kenapa equal? Pertama, mereka kehilangan beberapa player yang cukup penting. Dan kedua, kenapa mereka tetap berada di posisi yang tidak rugi? Karena 3 laning phase mereka terdorong. Dan ini agak sedikit tricky. Kalau misalnya inner turret dari Onyx ini dipecahkan, tricky-nya adalah apa? Kalau mereka itu punya Magic Sentry loh. Itu poin penting juga loh Profesor KB. Ya, Magic Terkadang Sentry- ngelepas inner itu tuh penting. Karena mau gimana pun Magic Sentry ini akan berimpact ketika kita dalam loose condition ya. Kita bisa mengetahui di mana musuh kita berada. Atau setidaknya kita bisa jalan dengan rute yang lain, ya kan, rotasi yang lain. Agar tidak terkena efek ganking di dalam rumput-rumput yang penting. Apalagi dalam keadaan musuhnya ini kaja dari Onyx. Ya, Dreams, dia punya Divine Judgment dan Divine Judgment-nya on point sekali menuju ke arah Keyboy. Jadi kita tidak kaget nanti kalau seandainya akan ada penculikan yang manis dari kubu EVOS Legends. ya untuk di menit yang ke-11 ini sebenarnya pressure masih dimiliki sama EVOS Legends. Mereka udah nguasain banget dari 3 lane Onyx, ID dan bahkan dari tadi Delar ya yang selalu memainkan wave minion yang membuat mau nggak mau Onyx ini nggak bisa berkumpul dan bermain teamfight secara 5 orang secara langsung. Benar Apathy terhadap seorang burung senang sekali ini hampir saja tumbang setengah darah dan harus di-respect. Dan dari segi itemnya Profesor KB Wah, silahkan. on the way ke arah Berserker's Fury, cewek dengan build itemnya yang kali ini menuju ke arah kritikal karena dia pun bikin ke arah Windtalker. Jadi kita nggak kaget kalau nanti dia tiba-tiba bikin ke arah satu buah Scarlet Phantom. Tapi untuk Boots, out of nowhere dia tiba-tiba sudah memiliki gold yang begitu berlimpah. Dan untuk saat ini sengaja dihancurkan nih top lane dari Inner Onyx. Karena setidaknya dia membuka untuk vision dari Magic Sentry ketika nanti dibutuhkan di pertandingan Lord selanjutnya. 17 detik sebelum Lord akan muncul dan ini adalah Lord and Henge. Jadi mungkin agak sedikit berbeda skenarionya daripada game yang tadi di menit yang ke-10. Oke, tapi masih coba untuk mengontrol semua area semak-semak dari EVOS Legends. Ada Keyboy di sana yang sudah melakukan vision untuk mendapatkan informasi penting dari para player EVOS. Brans berada di posisi yang cukup aman, tapi di bagian depan sana Tas bersiap untuk memberikan kontesnya kepada seorang Kairi sambil menunggu positioning dari Delar yang selalu memanfaatkan wave minion di sisi tengah dan juga bawahnya. Delar ini dari early game, dia tuh sampai ke arah base-base turret loh kalau kalian sadar. Iya. Dan ini yang gue bilang, kalau misalnya Magic Sentry udah bisa dibuka oleh para pasukan dari Onyx, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Keyboy, akan ada satu informasi telah diberikan. Kairi sudah berada di garis depan. Delar mencoba untuk datang. Dan Dreams masih mencoba mencari celah di manakah cewek berada. Tapi lihat, cewek dia tahu dia butuh burst damage. Dan Delar no ultimate for this time. Fokus ke arah team fight. Tebakan Retribution di tangan seorang Tas. Berhasil mendapatkan Lord kembali di masa team fight. Tebakan Delar harus hilang. Killing spree didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Mencoba dibalikan kembali kanan,nya. Hijau hilang. 2 poin hilang. Ini bukan hal yang cukup baik. Setidaknya mereka walaupun punya Lord. Tapi mereka nggak bisa memaksa lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ya itu emang strategi yang dilakukan oleh Onyx ya. Mereka memaksa untuk mengkiting semua source skill dikeluarkan ke arah Kairi. Dan itu terjadi dimana tadi Dreams langsung Divine Judgment ke arah Kairi. Memang Lord didapatkan oleh EVOS, tapi kerugian juga diterima oleh mereka. 2 player yang terpick off, Hijume dan juga Delar, membuat EVOS nggak bisa memaksimalkan Lord kedua ini. Dan lagi-lagi kita harus bilang permainan counter setup karena memanfaatkan Kufra kali ini benar-benar maksimal sekali. Divine Judgment yang begitu on point dari Dreams. Plus ternyata sedikit misplay seperti yang terjadi. Delar yang menghindari Cult Altar dan Cult Altar terbuka artinya Hijume juga akan tertinggal di lini belakang sehingga membuat EVOS Legends disengage di waktu yang tidak bersamaan. Mereka satu-satu mundurnya dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari lagi ketika terjadi teamfight nanti di next Lord. Oke, kali ini EVOS Legends memegang kendali atas leading phase yang mereka miliki. Tapi Lord yang ke-12 ini, jujur, menurut aku adalah rugi banget. Kenapa aku bisa bilang rugi banget? Karena notabene-nya kalau Lord yang pertama itu dapetin inner. Ya, Itu penting. Kalau nggak dapetin inner, itu nggak cuan. rugi. Ya, Lord 12 wajib dapetin 1 base turret.
Kalau satu base turret nggak dapat, berarti dia nggak cuan. Kalau aku punya perhitungan seperti itu, Prof. Ya, Lord Advantage-nya ya. Iya. Jatuhnya kalau misalkan Lord Advantage Ini ada cuma 1000, hitungannya, ya. ada hitungannya. Minimal kan biasanya dapat 1000 atau bahkan minus kalian. Ini minus. Nah, kalau misalkan minus itu biasanya nggak nyampe ke arah base turret ya kan. Mungkin ada pertukaran point kill. Sehingga yang didapatkan itu malah untung buat Onyx. Lihat aja gold difference-nya. Cuma sekitar 78. Jadi Iya. nggak beda jauh jadinya. Jadi tidak terlalu impactful. Dan ini tadi. pertama kalinya loh, EVOS dari beberapa match yang tadi kita lihat ya, historical mereka melawan Onyx, mereka selalu tertinggal cukup jauh di early game. Ini udah mau masuk ke arah late game, mereka bahkan nggak ada gap gold sama sekali dan sejauh ini dari segi objektif Lordnya masih dipegang oleh EVOS Legends. Apakah ini teori mimpi Gelar? dari Drake? Enggak, atau apakah ini Dlar Effect? Ya, Gelar Dlar effect effect. atau jawabannya ada di Dlar, itu yang sempat kita pertanyakan tadi. Apakah ini akan membawa mood yang begitu positif bagi teman-teman dari EVOS Legends, apalagi setelah melihat 30 detik lagi menuju ke arah Lord yang ketiga. Lord yang begitu penting nantinya untuk kita saksikan juga bagaimana kontes dan perebutannya. Apalagi dengan beberapa kali kita melihat setup dari Kiboy yang masih belum berbuah manis karena terlalu banyak Purify daripada teman-teman EVOS Legends itu sendiri. Ya, nanti team fight-nya ini bakal benar-benar besar banget karena semua source spell aktif dari Onyx maupun dari EVOS Legends, jadi bakal ada team fight yang besar seperti sekarang. Oke, Kiboy seperti biasa cewek? akan coba untuk memberikan sedikit distraction. Cewek, dia kebuka sedikit aja, batang hidungnya langsung membuat dirinya terkena Rena Rahpati. Ini Brans damage-nya udah besar. Dan lihat Dlar, dia akan meng-cutting 2. Just in case ini Onyx pegang dari Lord-nya. Ini mereka tidak akan bisa langsung mendorong dengan maksimal. Tapi tas di depan sana, taruh restart dikeluarkan. Fokus ke arah satu buah tembakan. Tembakan peringatan, Brans harus mundur karena bakal bersama dengan flickernya coy. Dia udah memberikan sedikit distraction dan bahkan tas gak bisa masuk lebih dalam lagi. Retri bisa di tangan Kyrie. Dan bahkan ini dia yang sudah ditakutkan oleh Dlar. Dan ini yang dibuat Dlar. Impact yang sangat besar. 2 wave di cutting langsung dan bahkan keuntungan di tangan dari EVOS Legends. Mereka membayar semua lot yang didapatkan dengan adanya satu buah crossbow of tank. Sayang sekali. Looking for triple kill. Bakal coba dipaksa, cewek gagal dapetin Brans. 2 win of nature telah keluar. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends mereka kehilangan 2 punggawa mereka, Radit. Wow, tapi itu mahal banget dari Dlar, dimana dia mendapatkan best turret di bagian bawah dan bahkan sekarang 3 player dari Onyx bersiap untuk mendapatkan best turret karena Lord masih berada cukup jauh. Super Wave Minion sudah mulai bergerak juga, ada Bandit Trace yang dikeluarkan, tapi Kyrie dive in ke dalam base dari EVOS Legends. Oke, fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh rugi. Mereka biarkan Lord itu sendiri di depan sana. Bakal cewek. Lihat Rena Rahpati from Brans. Bakal dikejar oleh seorang Dlarkah, tapi Dlar nampaknya tahu kalau para pasukan dari tim Onyx mereka punya force damage yang cukup besar. Dlar hanya bisa memberikan sedikit clear minion karena dia tidak bisa lah menurut aku untuk menahan damage dari Suns. Suns cewek kayaknya Dlar nggak mungkin bisa nahan damage ya. Masih terlalu sakit Profesor dan juga Radit. Ya, tapi Ini dia. Feather Ice Strike yang dibuka ke arah bawah sana. Brans one last hit. Oh my god, terbakar. Magic Worship! Magic Worship is real! Perfect! Brans tumbang. Brans sudah mulai pusing menggaruk sedikit kepalanya. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berada di dalam posisi yang diunggulkan. 4-5. Kiboy masih memiliki satu botol rest. Dan bakal coba untuk menuju ke arah depan. Bakal coba dipaksa. Dream di depan sana. Para pasukan dari EVOS mereka benar-benar coba untuk menabrak para pasukan Onyx dan tidak peduli apapun yang terjadi. Base turret akan coba dipecahkan. Di arah bottom lane juga akan menjadi pilihan. Lihat ompong begitu saja. Brans menuju ke arah 15 detik lagi baru menuju ke lane of down. Karena kalau misalnya mereka buying time terlalu lama ini akan menjadi bencana untuk Onyx. Bisa namanya comeback Radit. Ya, masih ada call altar juga dari seorang Hijum. Coba untuk sekarang, coba memaksakan ke arah base-nya. Kyrie berada di bagian depan. Kyrie-nya Immortal berhasil dipecahkan. Tapi untuk kali ini masuk. Boot seorang diri. Masih bisa menghindarkah. Dlar maju dan Diva Jasper dikeluarkan dari Dreams. Mempick up Boot seorang diri yang tertinggal dari kawanannya. Onyx dipaksa untuk mundur. Kehilangan satu member selama 45 detik depan. Itu yang gue bilang. Kalau dia masih berada di dalam base, ketika Brans udah akan muncul lagi ke line up down, ini akan menjadi kerugian dan mereka bisa terjadi comeback. Ya, Dan bahkan itu bisa saja terjadi. Overextend ini benar-benar merugikan sekali karena posisinya jadi 4 lawan 5. Dan mau tidak mau Onyx harus mundur terlebih dahulu walaupun Suns memiliki satu Blood Wings. Tapi itu bukan jawabannya. Karena jawabannya adalah di kuantitasnya, di angka. 4 melawan 5 kali ini. Onyx dalam tekanan, mereka bahkan akan dipaksa untuk melakukan push. Melakukan defense juga di arah depan. Dan ingat Dreams, walaupun sudah tidak memiliki lagi Flicker, tapi dia memiliki Divine Judgment. Apalagi dengan cooldown yang begitu cepat dan untuk sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana late game dari Hijume. Cold Altar, satu ultimate jawaban untuk overextend team fight.
yang mungkin sangat berbahaya sekali bagi kubu Onyx. Karena makin lama teamfight tentunya makin nyaman untuk EVOS. Oke, Suns sudah punya Blood Wings, lihat Dreams-nya. Itu poking damage saja Profesor. Dan ada Athena Shield. Dan ada Athena Shield belum sama Feather Astrek. Bayangkan Brans terkena 2 kali tetes tapi lihat fokus menuju ke arah Dreams. Kertas telah dikeluarkan. Cewek mundur ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi. Lihat joy-nya. Sounding out. Maka coba didapatkan. Whistle Transition catches after day. Tapi nampaknya push. Menukar dirinya dengan Dreams. Masih ada satu buah Immortality. What a outplay from Butters. Wow, 2 player terpick off Dreams dan juga Dlar menghilang pada saat kontes Lord yang keempat dan ini akan menjadi free Lord harusnya untuk Onyx meskipun Tas coba untuk melakukan split push tapi sayangnya Boots yang tadi sudah berhasil mendapatkan flankingan yang manis ke arah belakang dari EVOS Legends langsung recall dan di waktu yang tepat nggak jadi melakukan split push dari tasnya. Dia Hijume- bener-bener respon sih. Hijume udah the best thing yang dia bisa lakukan. Karena mau tidak mau dia harus mengeluarkan cloud altarnya di waktu yang tepat. Dreams itu punya Divine Judgment. Jadi itu jawaban untuk Keyboy nanti. Tapi Keyboy yang membuka terlebih dahulu. Ini dia instant replaynya ketika kita melihat satu demi satu source skill dari teman-teman EVOS Legends bahkan sampai memicu Suns dengan 1 buah Feather Airstrike. Itu tadi Feather Airstrike-nya ada 2 target sebenarnya. Ada Dreams dan juga ada Brans. Tapi Brans-nya udah keburu muncul dan dia memilih flicker ke arah belakang sehingga mau tidak mau flickernya sudah digunakan dan tidak ada flicker lagi untuk beberapa detik ke depan. Lihat 2 detik untuk seorang profesional player itu ini banget ya, impact banget ya. Winter langsung Immortality. Dreams dipaksa, gak bisa masuk lebih dalam lagi. Feather Astrek dikeluarkan, menuju ke arah seorang Hijume. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan para pasukan dari EVOS, mereka kehilangan lagi Dreams. Ini bencana! Onyx Esports memasa tim fight kembali terjadi, tapi Rico telah keluar. Dia gak fokus ke arah base-nya. Double kill kembali terjadi. Dan looking for wipeout. Tyrant Smith Blacker! Keyboy membuat game kali ini di tangan dari Onyx Indonesia. Match point untuk Onyx Indonesia di game kedua kita. Sekali lagi mereka mendapatkan poin kemenangan atas EVOS Legends dan membuat 1 nyawa terakhir untuk EVOS Legends di match yang ketiga. Dan lihat Dlar, walaupun dia mendapatkan kekalahan di sini, tapi senyumannya masih ada. Dia kalah dengan hero power. Ya, Mau gimana pun, bahasanya kita mah no regret. no regret sama sekali. Tapi tadi aku notice adalah gold yang diberikan sama Dlar ya. Itu lebih tinggi di atas Brand sama di atasnya Tas tadi karena memang dia selalu melakukan split push, cutting minion di dalam base dan benar-benar membuat keuntungan untuk EVOS Legends. Pertama kalinya base turret dari Onyx berhasil dihancurkan di match kali ini dan bahkan hampir ada momen di mana EVOS mendapatkan kemenangan pertamanya. Tapi ingat, EVOS the king of comeback. Ya, Dan ini itu bahkan celah yang begitu lebar. Lihat nggak dari tadi, game yang dimainkan sama Dlar memicu Onyx bermain di untuk hard game. bermain dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Dan bahkan itu bukan cuma sulit, mereka hampir kehilangan 1 buah base turret. Kalau tadi tidak ada yang menotis atau memperhatikan bagaimana kehadiran atau eksistensi dari Dlar di arah bottom lane, sepertinya kita akan menyaksikan sebuah split push yang bisa saja terjadi. Ya, Dan memang sebuah pertandingan yang sangat-sangat spektakuler barusan. Ya. Karena kita